PKPI satu-satunya partai yang punya departemen e-sports. Mobile Legend, Semua PUBG. PUBG, Itu. AOV. Tapi Mas Dias bisa main game. Tetris bisa. Nah, ini ngomongin gitar favoritnya apa sih Mas Dias? Gitar favorit. Nah, Ini aja nih memorable. pernah ada historicalnya? Nah, ini dia nih. Ini memorable. Ada pemain gitar namanya Alip Ba Ta. Udah pernah tahu? Oke, nah ini terakhir di politik nih Mas, pertanyaan politik terakhir nih. Nah, sekarang kalau yang lagi dikerjakan Mas Dias di PKPI sendiri dan di pemerintahan ini itu sebenarnya lagi apa nih Mas kira-kira? Politik. Kalau di PKPI itu saya baru 2 tahun ya jadi ketua umum dan ketika itu lagi gonjang-ganjingnya secara internal di PKPI dan waktu 2018 saya jadi ketua umum itu 32 hari setelah saya jadi ketua umum harus masukin nama ke KPU untuk caleg. Padahal waktu jadi ketua umum calegnya masih 0. Caleg masih 0, 1 aja nggak ada gitu. Siapa yang mau dicalonin? Iya, bulan depannya udah harus masukin nama ke KPU. Waduh, belum lagi ada tuntutan hukum dari pihak sebelah harus diselesaikan. Dan pengurus di pusatnya juga belum ada. Waduh, pengurus pusat belum ada. Pengurus di daerah banyak yang lepas. Ada 2 tuntutan hukum, satunya kita dituntut berapa triliun gitulah, nggak jelas tuh. Kita menangin juga. Lalu caleg belum ada, kantor belum ada. Aduh. Uang juga cuma 9 juta rupiah waktu itu di rekening. Waduh, banyakkan duit lu, betul? Amin. Didoain Mas Dias. Nah, tapi dengan gerak cepat teman-teman akhirnya ya syukur-syukur kita masih punya kursi lah. DPRD 1-2 masih ada 151 kursi di seluruh Indonesia. Jadi nggak jelek-jelek amat dengan persiapan hanya cuma 32 hari gitu ya. Di situ pun kita langsung melakukan restrukturisasi dengan melihat sebenarnya apa yang pemilih dasar dari PKPI. Karena ini kan berasal dari keluarga tentara. Jadi kita buat satu bidang kesejahteraan prajurit dan veteran. Dan itu adalah satu-satunya mungkin partai yang punya bidang kesejahteraan prajurit dan veteran. Itu hanya PKPI. Lalu salah satu departemennya di bidang olahraga kita buat juga departemen e-sports. Nah, jadi itu menarik. Juga PKPI satu-satunya partai yang punya departemen e-sports. Dan waktu itu sempat bikin acara di JHCC waktu kampanye pertandingan e-sports. Lumayan juga banyak yang datang. Mobile Legend, semua PUBG, PUBG, itu. AOV. Tapi Mas Dias bisa main game? Tetris bisa. Sama snack. Tuh, e-sport men. Iya, milenial banget nih partainya. Jadi artinya kita kalau di partai itu ingin menyatukan anak muda dan generasi PKPI. Generasi PKPI yang dulu yaitu rootnya kan di prajurit dan veteran gitu. Jadi kita tidak meninggalkan masa lalu PKPI, tapi kita juga masih ingat dan masih mengerti bahwa masa depan ini milik anak muda. Dan disitulah jembatannya di partai ini. Itu yang kita lakukan selama ini gitu. Tuh, jadi tapi nggak cuman keluarga tentara atau yang angkatan doang kok, yang lainnya juga bisa. Ya, yang suka sport ya, gitu. Silahkan bisa ngulik-ngulik tuh PKPI di Instagram juga. Like, comment, subscribe. Oke, Mas nih, aduh tadi politik udah kita bahas semua, kita udah kulik tuntas. Nah, ini kan ngomongin hobi nih. Alasannya milih instrumen gitar tuh karena apa? Dari dulu senengnya itu pengen masuknya itu Gitar Institute of Technology. Musik banget tuh. Jadi waktu zaman SMP, zaman apa ya? Iya, SMP tuh nggak salah tuh.
ngeliatin dulu kan majalah ya, majalah. Iya, majalah. Hai, majalah Hai. Ada Jo Satriani, ada Wih. Stify gitu. Wah, ini sekolahnya pada di mana nih? Ternyata namanya Guitar Institute of Technology. Kalau nggak salah, GIT. iya, sekarang namanya udah berubah tuh jadi Music Institute of Technology atau apa gitu ya. Ujung-ujungnya malah belajarnya administrasi negara. Beda banget gitu ya. Langsung sini banget ya, zut gitu ya. Jadi administrasi negara langsung masuk politik, waduh. Jadi saya dua sebenarnya, GIT sama Berkeley. Dulu ingin banget tuh masuk ke situ gitu. Tuh. Sampai sekarang, waktu itu pas di Amerika kesampaian juga. Kesampaian pas lewat sana Main doang. foto di depannya. Dengan foto doang. Jadi kesampaian juga gitu. Ngeliat Kalau tanya, iya pernah ke Berkeley ya, pernah foto. Lewat selfie. Lewat Iya. doang. Tuh, jadi emang tadinya pengen dalemin gitar tapi malah jadinya belok. Disuruh apa gimana, Mas? Ya itu semua apa ya, mungkin Jalannya. memang jalannya Tahu situ aja gitu ya. Iya sih, kadang-kadang kita juga hidup mau nggak direncanain begini ada gitu. Iya, jadi saya rasa kalau Ada aja. ya apa ya, pas opportunity-nya ada di situ, ya saya ambil aja gitu, seize the opportunity gitu. Yes. Jadi jangan sampai Menyia-nyiakan. kelewat atau menyia-nyiakan Betul. ketika opportunity itu ada di depan. Ya kalau kamu punya gut feeling kamu bagus ya, atau positif juga ininya niatnya. punya perasaan atau firasat lah, Ya. ada nih, oke nih kayaknya nih ya udah Hajar. jangan ragu-ragu lah, karena dari dulu ya tadi saya bilang sebenarnya nggak pernah niat ya untuk masuk ke politik. Dari dulu waktu SD Mana SMP, ada pikiran gitu. ya itu dulu begitu dengar Skid Row, 18 and Life, wah, terus Poison, Unskinny Bob, kayaknya enak-enak nih lagunya nih. Ini belum. Waduh, saya belum. Saya Jangan terakhir gitu. Pearl Jam doang, Pearl Jam doang, Mas. Pearl Jam. Pearl Jam udah kesini Udah kesini-sini ya. Udah 90-an. Nirvana gitu. Iya. Tapi memang waktu zamannya Skid Row gitu-gitu kan 80s ya, late 80s, early 90s tuh belum bisa gitar, baru denger doang. Baru genjreng-genjreng. Belum, baru denger doang. Jadi kayak Skid Row, Red, terus Poison, Megadeth, gitu-gitulah. Dengerin, waduh seneng, bagus nih ya, begitu. Nah, begitu SMP baru mulailah ngulak-ngulik. Nggak bisa juga lah. Main-main doang ya. Gitu tuh. Jadi perjalanannya juga nggak direncanakan, tahu-tahu bisa ada di politik Indonesia gitu. Jadi istilahnya kalau hidup tuh ya jalanin aja lah. Ini kayak gini nih. Wah, saya mimpi apa bisa ketemu Mas Dias, Mas Bos nih. Yang pasti mimpi buruk gitu tadi malam. Tapi saya beneran nih Mas, aku sampai nggak bisa tidur sih. Banyak nyamuk ya. Banyak nyamuk. Ya itu juga sih. Oke. Apalagi Mas? Guns N' Roses, Avenged. Oke lah, Avenged Sevenfold, terus Dream Theater, oke lah. Terus Megadeth, oke. Ini yang skill banget loh. Yang kill banget. Nah ini ngomongin gitar favoritnya apa sih Mas Di? Gitar favorit? Nah, yang memorable. Wah, yang memorable. Ada nggak sih yang memorable yang ini aja nih memorable. Pernah ada historicalnya? Nah, ini dia nih. Ini memorable nih. Apa tuh? Music Man. Ini Music Man. Nah, ini gitarnya memorable karena yang ngasihnya Pasyawan Judi. Wih, jadi waktu legend. aku pertama kali suka-sukanya main gitar waktu masih remaja, SMP lah, SMP akhir, SMA awal lah gitu ya. Diajak ke rumahnya Pak Setiawan Jodi sama papa saya, terus diceritain, kata papa saya nih, si dia seneng main gitar. Diajak langsung ke studionya, nyoba-nyoba, langsung ini nih ada gitar nih, langsung dikasih. Ini aja nih buat Dias nih gitu. Saya masih kecil waktu itu, masih ingat sekali. Tapi udah bisa gitu. Belum. Jadi dikasih juga waktu itu masih belajar kunci C gitu. Tapi dulu masih ada ini ya, senar ya, sekarang udah nggak ada. Tapi sekarang udah rusak nih gitar. Cuman nggak pernah mau saya buang karena ini kenang-kenangan dan waktu itu Pak Setiawan Jodi itu cerita ini adalah gitarnya Eddie Van Halen, dan dia cerita, tahu nggak Dias, Eddie Van Halen itu ibunya itu orang Solo gitu. Hah? Jadi ternyata saya ngecek lagi, memang ada keturunan Indonesia, cuman nggak tahu asli atau apalah gitu. Tapi memang ada keturunan Solonya gitu. Mas nih, terakhir kita mau ada ini nih Mas, apa namanya?
reaction. Kalau anak-anak muda sekarang lagi react. Apa Wih, itu? di react. Jadi ada pemain gitar namanya Alip Bata. Udah pernah tahu belum? Main gitarnya. Nah, ini mau ngasih lihat menurut Mas Dias gimana nih skillnya. Bagus loh, ini orang jago. Jago banget ya. Ini orang jago dan saya rasa nggak banyak orang yang punya skill kayak begitu ya. Sampai gitu. bisa gitu loh. Iya, sama dia pernah main lagu apa ya itu My Heart Will Go On. Ya. Iya, pakai Iya, gitar. sama pakai sulingnya ditaruh di kaki. Iya. Tapi Itu gimana Mas menurut saya Mas pun Dias? surprise ya, orang ini kenapa nggak mau meniti karir di ini ya, Industri musik gitu. jadi gitaris gitu. Padahal mungkin dia kalau live, kalau di keliling dunia pun juga akan banyak yang nonton Iya. ya, daripada hanya jadi apa traktor ya, dia konduktor traktor atau apa gitu ya. Oh. Alat berat kalau nggak salah dia, crane operator kalau nggak salah apa gitu ya. Ya mungkin memang dia ngerasa ini gitar hanya hobi aja, saya nggak tahu. Tapi memang dari segi skillnya sih bagus sekali, hanya memang beda genre sama saya, karena saya lebih ke rock, ke elektrik, nggak main fingerstyle gitu. Beda aliran. Beda aliran gitu. Beda aliran, tapi saya akuin memang dia jago. Dia jago dan seharusnya memang dia apa ya, meniti karir bisa di musik. Mungkin jauh lebih bagus daripada dia jadi hanya sekedar crane operator gitulah. Berbakat sekali ya, sangat berbakat. Ya. Oke, thank you, bro. sekian wawancara dan Q&A sudah kita kulik-kulik tadi Mas Dias, hobinya dan juga karirnya yang sekarang lagi dijalani. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton, generasi millennials juga. Semoga terinspirasi dari seorang Mas Dias Hendro Priyono, mau ke politik, mau kemanapun, yang penting positif ya Mas ya. Tips terakhirnya ada nggak buat anak muda? Yang penting mungkin konsisten. Artinya terkadang apa ya, hidup itu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi apapun yang terjadi dengan hidup kita, ketika ada kesempatan jangan ragu untuk mengambil kesempatan itu. Seize the day and seize the opportunity ketika itu ada di depan kamu gitu. Jangan menyia-nyiakan. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Dias atas inspirasinya dan juga atas pesan-pesannya. Semoga sukses apa yang dilakukan. Thank you. Dan juga jangan lupa dong untuk di like, comment, dan subscribe channel kita, channelnya Mas Dias juga, Instagramnya di follow, jangan lupa ya kan. Dan sampai jumpa apa? Ya, semoga abis ini Instagram dan ini YouTube subscriber saya naik 5 lah. Kalau ngomong suka bener. Oke, sampai jumpa di video lang review episode berikutnya ya. Dadah.